Kalau kita mau jalan cepat, kita sendirian, kita ngebut. Tapi kalau kita mau jalan lama dan langgeng, ya kita harus jalan sama-sama. Karena banyak orang yang akan mengingatkan. Tidak semuanya pemimpin selalu benar. Tentu kalau kita punya banyak teman, kita akan ingatkan. Kenapa kita berkoperasi, salah satunya itu. Kopi sudah menjadi bagian dari hidup kami di sini. Ya. Nah, kita sudah bergelut di kopi dan mau ngapa lagi kalau nggak ngerjain kopi. Kami bekerja di bidang kopi, Arabica, kami memang bekerja di sektor specialty. Kerinci Barokah bekerja dengan beberapa kelompok tani atau UPH, yaitu unit pengolahan hasil. Nah, kita ada 12 UPH yang menjadi bagian dari mitra kita. Kemudian dari 12 UPH tersebut kita punya 380 mitra petani. Kabupaten Kerinci ini 50% lebihnya adalah TNKS. Taman Nasional Kerinci Sebelat, kalau sudah TNKS, itu tanaman nasional itu dilindungi dunia. Bukan hanya Indonesia yang melindungi, dunia melindungi. Maka kita nggak bisa berbuat banyak di TNKS. Ini belum dibikin, Pak. Yang lain kan udah ada. Kopinya kayak Kami baru saja menyelesaikan satu studi terkait dengan living income di wilayah kerja Rikolto di Jambi, di mana di dalam studi living income itu masih terjadi adanya gap antara tingkat pemenuhan kebutuhan yang layak per bulannya dengan penghasilan yang real yang mereka hasilkan setiap bulannya dari kebun atau pekerjaan yang lain dari petani itu. Jadi kita tahu bahwa di Kerinci ini lahan pertanian cukup terbatas, sehingga yang bisa kita lakukan adalah intensifikasi. Tentu saja bagaimana kita mendapatkan pendapatan yang layak dari kopi. Di situ kita membangun program namanya Payment for Ecosystem Services bersama Rikultu dan Sukavina. Untuk bagaimana memasukkan naungan tapi yang ada nilai ekonomisnya. Maka muncullah alpukat sebagai naungan. Berharap kopinya, tentu saja kopinya menghasilkan, naungan juga menghasilkan. Kemudian sekarang karena kita anggap alpukat sudah cukup dan kita punya pohon induk, jadi tahun ini kita ganti dengan pengomposan. Ini menjadi concern kita juga karena salah satu pembeli kita memperhatikan bagaimana pengelolaan limbah kulit kopi. Dulu kita bingung juga mau buang kemana limbah kopi ini kan. Gudang-gudang kopi yang lain itu kan sampai menumpuk, sampai menggunung, itu kan sampah kopi. Nah, sekarang kita alhamdulillah nggak ada sampah kopi yang sampai terbuang-buang percuma kan. Karena sekarang udah banyak pengolahan kulit kopi kan. Ini yang hasil panen kentang yang 9 kali berturut-turut kentang terus. Ke 9 kali pakai kompos kopi. We've done some baseline surveys to see the carbon emissions in various supply chains and then looking at ways to reduce those. Majority of carbon emissions are on coffee farms. This came directly from our clients. They paid a slight premium that then we collected and contributed to Ricolto for the cost of the seedlings. Kami bekerja sama dengan koperasi yang kami bina dan juga dengan Sukavina, kami mentargetkan bahwa bagaimana kita bisa membuat supaya kesejahteraan petani itu bisa meningkat, dari mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari budidaya kopi yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak lagi berekspansi melakukan perambahan di wilayah Taman Nasional. Kita berharap ini nanti menjadi satu pendapatan tambahan atau minimal ini akan menyuburkan kebun kopi kita. Kita kelola dengan baik, tidak menghasilkan metan,
kemudian kita bisa kembalikan ke kebun sebagai fertilizer organik gitu. So it's great that we're aligning people that share the same values in order to address issues of climate change, farmer incomes, and sustainability.